mancing di dalam hutan dan dikagetkan dengan pemandangan seperti di lukisan. Oke nih Jang, di video kali ini saya akan mancing lagi di dalam hutan. Kali ini saya akan mancing di sungai yang sangat jauh dari rumah. Untuk menuju spotnya, saya harus melewati 2 desa sekaligus. Tapi untungnya jalan yang kami lewati itu bagus semua, jadi perjalanan pun terasa lebih cepat. Untuk mancing kali ini, saya pergi bertiga sama teman saya. Oh iya, sebenarnya untuk mancing di spot ini itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi karena cuacanya hujan terus, jadi kami undur-undur terus. Nah, kali ini cuacanya cerah sekali. Tanpa basa-basi, kami langsung berangkat saja. Di pertengahan perjalanan, kami berhenti di sebuah warung untuk memberi peralatan dan bekal mancing kami. Seperti air, kopi, kail pancing, pemberat pancingan, starlet, dan lain-lain. Soalnya, rencananya kami akan bermalam di sana, jadi harus melakukan persiapan yang matang. Setelah membeli peralatan yang cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Soalnya, perjalanan kami masih jauh, Jang. Tapi perjalanan ini itu tidak lagi jalanan beraspal, melainkan bebatuan dan tanah. Jadi perjalanan pun terasa agak berat. Soalnya motor yang kami bawa itu sering terpleset dan kadang-kadang jatuh. Dikarenakan jalannya itu licin, saya pun menyuruh teman saya untuk turun dari motor. Soalnya dia yang pegang kamera. Takutnya kalau dia ikut nanti jatuh, terus kameranya masuk lumpur. Kan gak bener Jang, hahaha. Jadi untuk jaga-jaga saya suruh turun aja lah. Setelah perjalanan yang penuh perjuangan, kami pun memutuskan untuk parkirin motor di bawah pohon durian dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Hari yang sangat cerah membuat ngebolang kali ini itu lebih menyenangkan. Oh iya, di video kemarin pas saya mancing di sungai itu ada yang komen, "Bang, gak takut buaya? Bang, emang gak ada buaya?" Sebenarnya saya juga takut sama buaya, tapi di spot yang sering saya pancingin itu gak ada buaya. Kalau biawak banyak sekali, hahaha. Jadi aman lah. Setelah perjalanan yang sangat jauh, akhirnya kami pun sampai di sungai tujuan kami. Tapi kami harus nyebrang dulu, soalnya spot yang kami tuju itu ada di seberang sana. Akhirnya kita sampai juga di spot, tapi kita harus nyebrang ke sana dan video cukup sampai di sini. Ntar kalau sudah nyampe sana video langsung dilanjut ya. Setelah sampainya di seberang, kami tadi sempat rehat dulu di saung sambil menyiapkan peralatan mancing. Setelah semuanya siap, tanpa pikir panjang, kami pun langsung berangkat ke spot mancing kami masing-masing. Tapi di sini kami malah dihadang sama sapi. Alhasil, kami harus muter cari jalan yang agak jauh dari sapi. Soalnya sapinya itu beringas. Kalau dideketin bisa-bisa nyeruduk Jang. Hahaha. Di sini saya terpisah sama teman saya yang satu lagi. Katanya dia pengen nyoba mancing di spot yang baru. Kalau saya ya seperti biasa di spot favorit saya. Hahaha. Tapi untuk menuju spotnya saya harus berjalan agak jauh menuju ke hulu sungai. Soalnya spot yang saya tuju itu ada di sana. Dan akhirnya setelah perjalanan yang penuh dengan drama, kami pun sampai di spot mancing kami. Setelah sampai di spot mancing, tanpa pikir panjang, kami pun langsung mancing. Di sini, saya suruh teman saya untuk jagain pancingan. Soalnya, saya mau diriin tenda untuk bermalam di sini. Kalau ke saung itu jaraknya agak jauh, jadi mending diriin tenda di sini aja. Tenda sudah berdiri, kami pun meninggalkan pancingan dan mencari buah-buahan untuk cemilan. Di sini, saya menemukan buah nangka. Tanpa basa-basi, saya langsung manjat. Dan satset saya pun dapat satu dan langsung kembali ke pancingan kami. Sebenarnya pas kami kembali itu pancingan kami dapat sambaran, tapi sayangnya gak sempet saya rekam. Soalnya panik juga Jang, hahaha. Malam pun tiba, kami pun disambut dengan terangnya rembulan malam yang menyinari dunia. Tapi kamu malah menyinari hati orang lain, hahaha. Gimana, udah seperti anak senja belum? Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Perut pun sudah minta diisi. Kami pun memutuskan untuk kumpul di saung untuk ngeliwat dulu. Setelah perut terisi, kami pun kembali ke spot mancing kami masing-masing. Setelah sampai di spot mancing, saya dikagetkan dengan pancingan saya yang sudah melengkung.
Pas saya angkat, itu ada sambaran dan tarikan, tapi sayangnya kailnya malah patah. Waduh, kacau Jang. Kira-kira ikan apa ya? Setelah pancingan saya dibenerin, kami pun langsung duduk di tenda sambil bercerita dan memandangi pancingan. Malam pun sudah semakin larut dan cuaca juga semakin dingin. Kami pun memutuskan untuk tidur dulu dan melanjutkan mancing di pagi harinya. Tepat jam 2 malam, saya kebangun karena dengar suara kaki melangkah dan bunyi gendang yang kencang sekali. Dan pas saya lihat ke langit, itu pemandangannya sangat bagus, seperti di lukisan. Tapi saya masih bertanya-tanya, itu tadi suara langkah kaki siapa ya? Setelah saya rekam cukup lama, saya pun kaget lihat cuaca semakin cerah. Padahal ini masih jam setengah 5 pagi. Kira-kira kenapa ya cuaca hari ini? Dikarenakan cuacanya makin dingin dan hawanya juga makin gak enak, saya pun memutuskan untuk tidur lagi. Pagi pun tiba, saya pun disambut dengan embun pagi dan kicauan burung yang sangat banyak. Saya pun menikmati alam yang indah ini ditemani secangkir kopi. Ngopi pagi hari dengan melihat pemandangan yang indah itu rasanya mantap ya. Jam sudah menunjukkan 8 pagi. Kami pun membereskan peralatan mancing kami dan kembali ke saung. Dan ini hasil mancing kami malam ini. Cuman dapat 1. Sebenarnya kita dapat lumayan banyak, tapi habis pas ngelewat semalam. Dan cuman sisa 1. Selamat tidur kekasih gelapku. Sepia. Setelah semuanya siap, kami pun langsung kembali ke saung untuk sarapan pagi. Dan ikan yang saya dapatkan pun dibakar untuk tambah-tambah lauk pagi ini. Perut sudah terisi dan hari pun sudah semakin siang. Kami pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, di sini kami berenang dulu untuk menyegarkan badan. Buat kalian, kalau mau berenang di sungai, itu harus hati-hati dan cek sekitar. Takutnya pas kalian berenang, itu sungainya dalam. Tapi kalau pandai berenang, gak apa-apa sih. Ya paling harus tahu tempat. Kalau salah pilih tempat, ntar bisa-bisa dimakan buaya Jang. Waduh, ngeri Jang. Hahaha. Sekian ngebolang hari ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu mata pancing.